Oke, baiklah. Kita akan masuk pada lanjutan dari mata kuliah psikologi keluarga, yaitu konseling keluarga. Kalau dalam mata kuliah psikologi keluarga Anda terlibat dalam banyak konsep dan pengetahuan mengenai psikologi dan dalam konteks keluarga, dalam mata kuliah konseling keluarga nanti Anda juga akan lebih lanjut mempelajari bagaimana praktis atau praktik melakukan konseling keluarga pada akhir mata kuliah ini. Nah, namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu apa itu konseling keluarga. Kalau misal saya tanya kepada Anda, yang muncul dalam pikiran Anda mendengar kata konseling keluarga, kira-kira apa? Saya mohon responnya. Pemecahan masalah dalam keluarga, Pak. Pemecahan masalah dalam keluarga, good point. Pemecahan masalah. Sebelum pemecahan masalah, penyuluhan atau pembimbing agar bisa memecahkan masalah itu. Penyuluhan, pembimbingan. Sip. Ini enaknya mengajar semester 6. Sudah pemahaman umumnya sudah sangat berkembang dan responnya juga akurat, yang membedakan tentu dengan adik-adik Anda di semester 2. Oke, kalau kita mempelajari konseling keluarga, maka kita akan nanti kita akan sampai pada pemecahan masalah dalam konteks keluarga. Baik itu nanti ada penyuluhannya atau pembimbingannya. Pokoknya nanti hasil akhirnya adalah pada bantuan atau mediasi dalam upaya pemecahan masalah. Namun sebelum sampai ke sana, kita lihat terlebih dahulu apa itu konseling keluarga. Saya mengumpulkan beberapa definisi mengenai konseling keluarga. Mari kita simak satu persatu. Misalnya kita mulai dari definisi dari Golden and Sherwood. Jadi menurut Golden and Sherwood, konseling keluarga adalah metode yang dirancang dan difokuskan pada masalah-masalah keluarga. Karena konseling keluarga pasti masalahnya masalah keluarga. Dalam usaha untuk membantu, perhatikan ini, usaha untuk membantu. Siapa yang dibantu? Tentu adalah keluarga atau klien yang memiliki masalah. Jadi posisi dari konselor atau kita adalah membantu. Bukan kita yang memecahkan masalah, tetapi kita membantu memecahkan masalah. Nah, menariknya Golden and Sherwood juga menambahkan ini. Masalah ini pada dasarnya adalah bersifat pribadi. Tapi karena dialami oleh klien sendiri, akan tetapi konselor tidak bisa konselor itu kita maksudnya orang yang melakukan konseling. Kita tidak bisa menganggap permasalahan itu pure personal. Kita dalam konteks konseling keluarga selalu melihat masalah klien itu juga disebabkan oleh sistem yang terdapat dalam keluarga klien, sehingga keluarga diharapkan ikut serta dalam menggali dan menyelesaikan masalah klien. Jadi kalau dalam keluarga kita itu ada yang bermasalah, itu tidak hanya dia saja yang berusaha memecahkan masalahnya sendiri. Karena masalah seorang anggota keluarga itu juga terhubung dengan anggota keluarga yang lain. Katakanlah anggota keluarga A, anggota keluarga B, anggota keluarga C. Ini dalam satu kesatuan keluarga. Jadi kalau kita bayangkan
bapak kita atau ibu kita atau saudara kita itu stres atau mengalami depresi atau dalam permasalahan emosional yang akut, tidak mungkin itu tidak berhubungan dengan sistem dalam keluarga kita. Pasti kalau secara sistemik, ya, yang besar itu mempengaruhi yang kecil. Begitu juga sebaliknya, yang kecil itu mempengaruhi yang besar. Atau dalam kata lain, saya logikanya pakai logika umum khusus gitu ya. Sesuatu yang umum itu terdiri dari yang khusus. Akumulasi dari khusus ini akhirnya menjadi umum. Dan umum itu tidak akan menjadi umum kalau tidak ada yang khusus itu tadi. Sama di dalam keluarga, ya. Keluarga tidak akan menjadi keluarga kalau tidak ada ayah, ibu, dan anak. Maka kalau salah satu di antara ayah, ibu, anak itu mengalami masalah, pasti itu akan menjadi permasalahan keluarga. Justru juga akan menjadi masalah kalau permasalahan salah satu anggota keluarga itu tidak dirasakan dan tidak dipedulikan oleh anggota keluarga yang lain. Maka Golden and Sherwood, ya, dia mengharapkan ya, kalau setiap menyelesaikan masalah individu di dalam keluarga, pasti melibatkan anggota keluarga yang lain. Oke. Ini silakan Anda catat kalau misalnya ada hal-hal yang penting, ya silakan Anda catat sendiri. Saya tidak menyuruh Anda untuk mencatat, tetapi tentu Anda punya kesadaran untuk mencatat mana yang penting, mana yang enggak. Oke, baiklah, definisi kedua dari Crane yang mendefinisikan konseling keluarga sebagai proses pelatihan. Nah, kalau tadi ya tadi adalah metode untuk membantu. Nah, ini konseling keluarga itu proses pelatihan yang fokusnya pada orang tua klien. Fokusnya pada orang tua klien. Karena dianggap ya orang tua itu adalah sosok yang berpengaruh dan menetapkan sistem dalam keluarga. Kata kuncinya ada orang tua, sistem, keluarga. Kata kuncinya ada dua ini kan, ya. Orang tua itu sosok yang berpengaruh di dalam keluarga dan menentukan bagaimana sistem keluarga itu berlangsung. Artinya, si Crane ini juga melihat bahwa keluarga itu sebagai suatu sistem yang terdiri dari anggota-anggota keluarga, suatu sistem yang terdiri dari bagaimana cara anggota keluarga itu berkomunikasi dengan satu dengan yang lainnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi keluarga itu dilihat sebagai satu sistem. Nah, hal ini dilakukan bukan untuk mengubah kepribadian, bukan, atau karakter anggota keluarga juga bukan yang terlibat, akan tetapi mengubah sistem keluarga melalui pengubahan perilaku orang tua. Nah, kata kunci ketiga dalam definisi ini adalah perubahan perilaku. Ada orang tua yang berpengaruh di dalam keluarga, dan sistem dalam keluarga itu ditentukan oleh bagaimana orang tua melangsungkannya, dan konseling keluarga itu nanti fungsi utamanya adalah mengubah perilaku siapa? Perilaku orang tua, yaitu pihak yang paling menentukan bagaimana sistem keluarga itu berlangsung. Jadi kalau menurut Crane, kalau kita mau menyelesaikan satu masalah dalam keluarga, maka yang diambil pertama adalah orang tuanya. Karena ini sosok yang berpengaruh di dalam keluarga. Dan sosok-sosok yang paling menentukan bagaimana ayah berperilaku, bagaimana ibu berperilaku, itu akan menentukan sehat atau tidaknya suatu sistem keluarga itu. Ya.
Dalam definisi yang pertama tadi juga kita melihat bahwa keluarga adalah sebagai sistem. Nah, dalam definisi kedua ini kita lihat bahwa orang tua dan perubahan perilaku menjadi poin penting dalam definisinya Crane. Definisi ketiga dari Willis. Menurut Willis, konseling keluarga itu bantuan. Bantuan dari siapa? Tentu dari konselornya. Konselor melakukan konseling. Kepada siapa? Kepada konseli. Ini istilahnya. Ini pelakunya, ini kata kerjanya, ini orang yang dikenai kerja atau SPO atau keterangan SPOK. Ya, jadi konseling itu bantuan dari konselor tentunya kepada anggota keluarga. Ya, ini konselingnya kan anggota keluarga tadi. Melalui sistem keluarga. Nah, sekali lagi, sistem keluarga. Untuk apa? Untuk optimalisasi potensi dan mengatasi masalah. Ini poin pentingnya, ya. Optimalisasi potensi dan mengatasi masalah. Jadi, dalam konseling keluarga itu ternyata tidak hanya mengatasi masalah saja, tetapi juga ada optimalisasi potensi. Potensi apa yang perlu dioptimalisasi? Ya, potensi-potensi yang belum optimal di dalam keluarga itu, yang kalau itu dioptimalisasi itu akan mengatasi masalah atau itu akan perkembangan anak-anak, perkembangan anggota keluarga yang lain menjadi optimal. Contoh optimalisasi potensi pada anak. Kalau Anda suatu saat punya anak yang pinter, insya Allah, amin ya, punya anak-anak yang pinter, Anda tidak pernah mengajari dia, Anda tidak pernah mengoptimalkan potensinya, itu anak itu nanti akan menjadi troublemaker. Mengapa? Karena dia sebenarnya pinter tetapi tidak terarah. Maka optimalisasi potensi ini berfungsi untuk mengarahkan bakat-bakat anak yang oleh keluarganya tidak dimaksimalkan, tidak dioptimalkan. Nah, kalau pinter tapi tidak terarah, itu justru nanti akan menjadi masalah dalam keluarga. Nah, kayak gitu kan. Nah, yang menarik, dasar atau poin menarik lainnya dari si Willis ini adalah bahwa dasar dari melakukan konseling keluarga adalah kemauan dari anggota keluarga untuk saling membantu, ya, kemauan saling membantu, ya, berdasarkan kecintaan terhadap keluarga, kemauan mau saling membantu dan cinta terhadap keluarga. Menurut si Willis tadi ya, jadi kita melihat lagi bahwa keluarga itu sebagai satu sistem, dan kita melihat yang baru bahwa konseling itu tidak hanya mengatasi masalah, tetapi juga mengoptimalkan potensi anggota keluarga. Dan dasar dari melakukan konseling ya, kalau anggota keluarganya mau terlibat dalam konseling, mau untuk memecahkan masalah yang tentu dasarnya adalah ya saling cinta, maka konseling keluarga itu akan optimal, akan terjadi, akan efektif, akan berhasil. Konseling keluarga tidak bisa dilakukan kalau antar anggota keluarga itu tidak mau. Misal salah satu anggota keluarga itu berada dalam masalah dan dia membutuhkan bantuan konselor atau psikolog untuk mengatasi masalahnya, tapi anggota keluarga yang lain itu tidak mau ikut campur ikut mengatasi masalahnya anggota keluarga yang tadi, maka konseling keluarga tidak bisa dilakukan. Mengapa? Karena anggota keluarga yang lain tidak mau terlibat, tidak mau membantu. Nah, itu bedanya konseling keluarga dengan konseling yang lain. Harus ada kemauan dari anggota keluarga yang lain untuk turut berpartisipasi dalam konseling, dalam menyelesaikan masalah.
Kalau cuman orang perorangan tanpa ada anggota keluarga yang lain, namanya bukan konseling keluarga, namanya ya konseling individual kayak gitu. Oke. Definisi keempat. Nah, menurut ini adalah definisi masih menurut Willis ini. Definisi menurut Willis. Menurut Willis, konseling keluarga adalah proses interaktif antara anggota keluarga untuk saling membantu mencapai keseimbangan. Lah ini kata kuncinya ya, mencapai keseimbangan. Keseimbangan apa ini? Keseimbangan di dalam keluarga. Equilibrium kira-kira gitu ya. Di mana setiap anggota keluarga merasakan kebahagiaan. Nah, equilibrium dalam keluarga itu nanti hasil akhirnya adalah kebahagiaan keluarga. Jadi hasil akhir mentok dari konseling keluarga adalah bahwa keluarga itu menjadi happy family kan. Atau kalau dalam Islam ya keluarga sakinah. Problem-problem diselesaikan, masalah-masalah diselesaikan, potensi-potensi dimunculkan untuk menyelesaikan masalah tadi. Dan kalau masalah dalam keluarga itu terpecahkan, terselesaikan, keluarga menjadi seimbang, menjadi bahagia, dan cita-citanya menjadi keluarga sakinah tercapai. Jadi ya bisa dikatakan bahwa konseling keluarga itu adalah salah satu juga upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah. Nah, dalam poin-poin definisi tadi kita mendapatkan beberapa poin penting. Kira-kira poin penting apa yang Anda catat dari definisi-definisi tadi? Saya membutuhkan respon dari Anda. Ada yang tidak berpendapat? Dari saya meng-approve yang baru masuk. Ada yang tidak berpendapat? Proses interaktif, Pak, saya. Oh, Muhammad Wildan, proses interaktif. Masih bisa dilihat ya layar saya ya? Ada proses interaktif di situ. Proses interaktif antara anggota keluarga tentunya. Good point. Oke, selain itu, selain proses interaktif, konseling keluarga itu proses interaktif, bukan monoaktif. Tapi ada aksi, ada reaksi. Ya, ada aksi, ada implikasi, dan ada hasilnya. Selain Wildan, silakan yang lainnya. Apa poin penting dari konseling keluarga? Bantuan. Bantuan. Oke, good point. Bantuan. Bantuan dari konselor untuk turut menyelesaikan masalah keluarga. Bantuan untuk mengoptimalkan potensi yang belum optimal. Good point. Yang lainnya? Metode penyelesaian masalah. Metode penyelesaian masalah. Bantuan untuk menyelesaikan masalah dan operasional atau teknis dari bantuan ini kan perlu metode. Ya,
Kita mau ngasih bantuan, tetapi kita tidak tahu caranya. Piye? Nah, metode penyelesaian masalah adalah caranya untuk menyelesaikan masalah. Nah, kita mau bantu orang. Nah, kalau kita mau bantu orang kan kita harus tahu cara untuk membantunya. Metode penyelesaian masalah adalah cara penyelesaian masalah. Konseling keluarga nanti metodenya apa saja? Good point, metode penyelesaian masalah. Yang lainnya, dari definisi konseling keluarga. Pencapaian keseimbangan. Pencapaian? Keseimbangan. Keseimbangan. Keseimbangan dalam keluarga. Oh, tadi sudah hilang ya. Keseimbangan. Keluarga. Keluarga menjadi seimbang karena setiap anggota keluarga menyadari perannya dan bisa melakukan perannya. Menjadi ayah yang baik itu bagaimana, menjadi ibu yang bahagia itu bagaimana, menjadi anak yang baik itu seperti apa. Semuanya menjalankan perannya dengan baik sehingga karena semuanya berjalan dengan baik akhirnya keluarga menjadi seimbang. Kalau keluarga seimbang, tadi ya hasil akhirnya keluarga menjadi bahagia. Sakinah, mawaddah warahmah. Happy family. Bahagia, sakinah. Kalau wahdah dan rohmah ini kan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi sakinah. Ya kadang-kadang kita terlanjur mengatakan sakinah, mawaddah, warahmah. Namun kalau kita telusuri secara lebih dalam, rahmah dan wahdah ini adalah sesuatu yang membuat kita merasa sakinah. Nah, nanti kapan-kapan kita bahas. Tapi it's okay, sakinah, mawaddah dan rahmah menjadi keluarga yang bahagia. Oke. Saya juga mencatat selain dari apa yang sudah Anda katakan bahwa bantuan, tadi sudah ada yang mengatakan ya, bantuan kepada keluarga dan anggotanya. Dari siapa? Tentu dari konselor. Nah, keluarga tadi membantu optimalisasi potensi. Kemudian keluarga juga membantu menyelesaikan masalah. Terus, dalam poin definisi tadi, kita juga melihat beberapa definisi mengatakan bahwa keluarga itu adalah sistem, sesuatu yang tidak berdiri secara mandiri, tetapi adalah sistem yang terdiri dari subsistem. Anggota keluarga itulah subsistem dari keluarga. Nah, dalam keluarga, masalah pribadi itu juga menjadi masalah keluarga. Ya, kalau misalnya Anda putus cinta, Anda sedih, Anda ditinggal oleh tunangan Anda, masa itu tidak menjadi masalah dalam keluarga? Pasti jadi masalah. Ibu Anda menjadi turut sedih, bapak Anda menjadi turut sedih, dan kemudian saling berdiskusi, saling melakukan konseling gimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, gitu ya, misalnya pas Anda ditinggal pas sayang-sayangnya. Masalah pribadi menjadi masalah keluarga. Ini adalah diktum dalam konseling keluarga. Kembali ini. Nah, jadi dasar dari konseling keluarga adalah kecintaan anggota keluarga terhadap keluarga. Ya, saling berkomitmen, rela atau peduli terhadap keluarga. Kalau anggota keluarga yang lain nggak ada yang peduli, itu juga masalah dalam keluarga.
Jadi konseling keluarga hanya bisa dilakukan kalau anggota-anggota keluarga itu mau melakukan konseling. Kalau nggak mau ya nggak mungkin konseling keluarga dilakukan. Dan ya penting ini, hasil penting dari konseling keluarga adalah adanya perubahan perilaku dari anggota keluarga. Misalnya seorang bapak yang tadinya suka pulang malam, suka mabuk-mabukan, tidak memperhatikan anak istri. Setelah dilakukan konseling keluarga, bapak itu perilakunya berubah. Setelah pulang kerja langsung pulang. Terus dengan istri menjadi menjadi mesra dengan harmonis. Ya berarti bapak itu yang tadinya troublemaker sudah menjadi anggota keluarga yang menjalankan perannya sebagaimana seorang bapak. Jadi di situ ada perubahan perilaku. Seorang anak yang malas bangun pagi, tidak sholat subuh dan semacamnya, terus kemudian dilakukan konseling keluarga, akhirnya anak itu perilakunya berubah. Jam 4:30 sudah bangun, bahkan jamaah di masjid kalau subuh ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari perubahan perilaku. Tadinya perilakunya malas menjadi rajin. Tadi yang perilakunya suka mabuk-mabukan menjadi tidak suka mabuk-mabukan. Yang tadi perilakunya kuliah sambil main game menjadi kuliah mendengarkan series tidak sambil main game. Itu adalah perubahan perilaku. Nah, dari poin-poin definisi ini, ya kalau Anda lihat, sebenarnya kita memiliki nature atau hakikat atau nilai dasar dari konseling keluarga. Kita lihat di sini. Yang pertama, ini adalah adanya bahwa setiap konselor itu menjadi mediator dalam keluarga. Mediator untuk menyelesaikan masalah. Mediator untuk melakukan bantuan, mediator untuk optimalisasi potensi dan semacamnya. 1-3 ini konselor atau konseling keluarga itu adalah proses mediasi. Konselor menjadi mediatornya. Kemudian poin 4 dan poin 5 ini adalah pemahaman tentang keluarga. Pemahaman tentang keluarga. Keluarga sebagai sistem. Masalah pribadi adalah masalah keluarga. Salah satu anggota keluarga tersakiti, anggota keluarga yang lainnya merasa ikut sakit. Itu adalah pemahaman keluarga sebagai suatu sistem. Dan ini ya adalah boleh dibilang tujuan konseling keluarga. Nah, saya akan berhenti sejenak, ya kita berhenti sejenak untuk mendengarkan azan. Baiklah, teman-teman sekalian, itu tadi adalah penjelasan saya mengenai definisi konseling keluarga. Nah, kita lanjutkan pada ruang lingkup konseling keluarga. Ruang lingkup konseling keluarga, secara garis besar, ruang lingkup konseling keluarga itu terdiri dari konseling perkawinan dan keluarga itu sendiri, konseling keluarga. Nah, isu-isu apa yang termasuk dalam konseling perkawinan, ya? Misalnya kalau konseling perkawinan ya tadi ada perkawinan,
Kalau dalam undang-undang itu namanya perkawinan ya, bukan pernikahan. Jadi istilah resminya tetap perkawinan. Walaupun sekarang secara istilah perkawinan itu mengalami ameliorasi atau maknanya menjadi lebih negatif. Kemudian perceraian artis A, artis B, artis C, kawin cerai itu masuk dalam hal ini. Terus kemudian juga perselingkuhan. Nah, misalnya kemarin ada pelakor itu ya, pelakor, Iya, Pak. Itu masuk dalam yang kita bahas dalam konseling perkawinan. Nah, namun dalam konseling perkawinan ini titik beratnya lebih pada suami dan istri. Ya, yang kawin kan suami istrinya itu ya. Nah, berbeda dengan konseling keluarga. Kalau konseling keluarga lebih luas. Dia tidak hanya suami istri, dia ya suami, istri, dan putra-putrinya atau anak-anaknya. Nah, isunya dalam konseling keluarga ya banyak. Seperti tadi misalnya keluarga sakinah atau keluarga bahagia, terus keluarga sebagai sistem, ya, terus kemudian keretakan hubungan ortu PS anak. Ada enggak di antara Anda yang sedang bertengkar dengan orang tuanya? Ada yang sedang crash dengan orang tua Anda? Ya paling ada ya, tetapi tidak ngaku di sini. It's okay, nggak masalah. Saya kira kita semuanya atau sebagian besar dari kita pernah bertengkar atau berkonflik dengan bapak atau dengan ibu. Tapi alhamdulillah di dalam agama kita ada Idul Fitri yang mana seluruh konflik atau hubungan-hubungan yang tidak sehat itu diakhiri dengan berjabat tangan, dengan berpeluk-pelukan di setiap 1 Syawal. Nah itu kalau kita ngomongin Islam nanti sampai ke situ luar biasanya. Berikutnya kita bahas mengenai tujuan umum konseling keluarga. Konseling keluarga itu tujuannya adalah tadi sudah disebutkan ya, membantu anggota keluarga untuk pertama-tama pada dasarnya belajar menghargai secara emosional atau menghargai perasaan gitu ya. Bahwa ya antar anggota keluarga itu saling kait-mengkait. Satu yang lainnya itu saling terkait. Bahkan ada yang mendefinisikan bahwa yang namanya keluarga itu adalah unit sosial yang terkecil di mana anggota-anggotanya itu memiliki ketergantungan yang sangat tinggi antar anggotanya. Jadi kita itu sangat tergantung dengan anggota keluarga yang lain. Saya sangat tergantung kepada istri saya sangat tergantung kepada anak saya pun sangat tergantung kepada saya dan istri saya. Begitu juga dengan Anda dengan anggota keluarga Anda memiliki ketergantungan yang luar biasa. Nah, ketergantungan ini ya kalau juga tidak tidak dirawat secara emosional itu akan gampang merasa tersakiti atau disakiti. Maka menghargai perasaan antara anggota keluarga adalah dasar tujuan dari konseling keluarga. Dua lagi, membantu ya, atau kalau Anda kurang suka kata membantu boleh diganti misalnya memfasilitasi. Atau boleh menggunakan istilah mediasi ya dan semacamnya. Ini saya pakai kosakata membantu saja.
Memfasilitasi atau membantu atau memediasi anggota keluarga agar menyadari bahwa jika salah satu anggota keluarganya bermasalah, maka itu akan mempengaruhi persepsi, ekspektasi, dan interaksi anggota yang lainnya. Kalau ada yang satu yang sakit, yang lainnya ikut-ikutan sakit. Persepsinya menjadi bias, ekspektasinya menjadi tidak ideal lagi. Kalau ada anggota keluarga yang bermasalah, itu akan menjadi masalah bagi anggota keluarga yang lain. Ketiga, tercapainya keseimbangan ini ya, mencapai keluarga yang seimbang, yang akan membuat pertumbuhan anak-anaknya tumbuh sehat, ya, anak-anaknya tumbuh pinter, menjadi anak-anak yang soleh, soleha, dan ada peningkatan peran setiap anggota keluarga, menjadi anak yang soleh, soleha, menjadi suami yang soleh, menjadi istri yang soleha. Setiap anggota keluarga menyadari perannya dan berperan sebagaimana perannya masing-masing. Kalau Anda sebagai mahasiswa, Anda ya sadar sebagai atas peran Anda sebagai mahasiswa dan melakukan peran Anda secara maksimal sebagai seorang mahasiswa. Itu kalau Anda di kampus, kalau Anda lagi kuliah. Kalau Anda di rumah ya Anda memerankan peran Anda sebagai anak yang diharapkan orang tua, anak yang bisa diterima orang tua, anak yang bisa membanggakan keluarga, anak yang bisa menjadi qurrata ayun bagi setiap keluarga. Itu ya kira-kira ya. Kemudian tujuan umum yang lain adalah membantu mengembangkan penghargaan pada hubungan antar anggota keluarga. Nah, ini penting nih, hubungan antar anggota keluarga. Ada enggak di antara Anda yang hubungan antara anggota keluarganya retak? Anda misalnya mengalami sibling rivalry. Apa itu sibling rivalry? Bermusuhan dengan kakak, bermusuhan dengan adik. Sibling itu kan saudara kandung itu. Sibling rivalry berarti bermusuhan dengan saudaranya sendiri. Nggak seneng kalau lihat kakaknya seneng. Cemburu kalau lihat adiknya seneng. Ada sibling rivalry kayak gitu. Atau misalnya Anda yang laki-laki bermusuhan dengan bapak karena dulu bapak, menurut Anda bapak terlalu otoriter kepada Anda, atau yang perempuan bermusuhan dengan ibu karena merasa ibu terlalu cerewet dengan Anda. Nah, konseling keluarga itu membantu mengembangkan penghargaan atas hubungan antara anggota keluarga. Yang saling menghargai itu tidak hanya antar umat beragama saja, seperti yang diajarkan dalam Pancasila. No, saling menghargai pun juga antar anggota keluarga. Bagaimana saya menghargai istri saya aplikasikan sekecil-kecil mungkin. Istri saya masak apapun tidak pernah saya komplain. Rasanya kurang gini, kurang gitu, pasti saya makan. Tapi setelah itu tak bilangin, ini tadi kayaknya kalau pedes sedikit gitu lebih enak. Oh ini tempenya ini kalau lebih kering sedikit, wow mantap. Apalagi ada sambelnya. Tapi saya tidak pernah menolak atau membiarkan masakan istri saya tidak saya makan. Itu pasti istri saya tersakiti. Itu adalah penghargaan terhadap salah satu bentuk penghargaan terhadap istri saya. Ya. Nah, itu tadi adalah tujuan umum dari konseling keluarga. Jadi membantu mengembangkan penghargaan ini yang terakhir. Karena seringkali kalau kita anggota keluarga itu lupa untuk saling menghargai juga. Nah, kemudian selain tujuan di atas, ada tujuan-tujuan khusus dari konseling keluarga. Contohnya adalah ya ini, membantu meningkatkan toleransi antara anggota keluarga. Toleransi gimana Pak? Kok seperti antar umat beragama saja? Jadi kalau misalnya ada anggota keluarga yang melakukan kesalahan, itu tidak langsung Anda judgement, tidak langsung Anda evaluasi negatif, apalagi Anda musuhi, no. Tetapi kita mengembangkan toleransi,
dengan berdialog, berdiskusi, ya dari hati ke hati, untuk mencari tahu kenapa kok kamu begitu, kenapa kok begini, ya kenapa Bapak Ibu kok sepertinya kurang sreg dengan anaknya yang satu ini. Nah, dengan toleransi berarti ya kita berusaha untuk mentolerir, berusaha lebih jauh untuk memahami apa yang dilakukan oleh anggota keluarga yang lain yang tidak sama dengan kehendak hati kita. Intinya pada toleransi. Nah, ini masih toleransi lagi nih ya, mengembangkan toleransi kepada anggota keluarga yang lainnya. Jadi penting juga ini mengembangkan toleransi pada anggota keluarga. Anda mentolerir adik Anda yang tidak secerdas Anda mentolerir kakak Anda yang egois, Anda mentolerir bapak Anda yang super duper galak kepada Anda mentolerir, Anda memberi maaf kepada ibu Anda karena di balik kecerewetannya adalah kasih sayang yang tiada tara kepada Anda, misalnya kayak gitu. Nah, toleransi inilah yang justru menghindarkan adanya frustasi-frustasi, konflik yang terjadi di dalam keluarga, atau bukan di luar ya, tapi antar keluarga. Antar keluarga itu bisa keluarga Anda dengan keluarga Pak Lik, Bu Lik Anda, paman Anda, dengan tante Anda, dengan kakek Anda, dan keluarga besar yang lain. Kemudian tujuan khusus dari konseling keluarga ini juga adalah memberi support, ya, menyemangati dan saling mengingatkan, bukan saling mengingatkan untuk sholat gitu ya, bukan saling mendiskreditkan, bukan saling menjatuhkan, ya, apalagi meniadakan ya potensi yang ada pada setiap anggota keluarga. Kalau adik Anda itu senang nyanyi, ya Anda support, Anda semangati. Jangan Anda bilang, wah suaramu seperti kentut, wow gitu, no way. Disemangati. Anda kan juga pasti senang kalau disemangati oleh anggota keluarga yang lain. Ya Allah, anakku yang ganteng sendiri, anakku yang cantik sendiri, semoga hasil kuliahnya semester ini bagus, IP-nya cum laude, Bapak Ibu doakan dari rumah, semoga Ananda, Adinda selalu sukses di kampus dan yang menjadi doanya terkabulkan. Nah, semacam itu. Kalau ternyata keluarga kita tidak mensupport, bagaimana Pak, Bu? Ya kita maafkan, kita toleransi. Ya kalau dalam Islam malah kita doakan. Kan kayak gitu ya. Kemudian juga ini khusus kalau nanti Anda menjadi orang tua ya, mengembangkan persepsi keberhasilan diri ya pada orang tua secara realistik sesuai dengan anggota keluarga yang lain. Nah, teman-teman sekalian, setiap orang tua pasti memiliki angan-angan supaya anaknya itu sukses. Ya, benar kan? Berhasil menjadi orang yang bermanfaat bagi keluarga, menjadi kebanggaan keluarga, menjadi qurrata ayun bagi keluarga, bahkan bagi tetangga, bagi masyarakat, alhamdulillah untuk umat, untuk negara, bangsa, untuk agama. Tapi angan-angan yang semacam itu kadang-kadang kan tidak realistik karena tidak sesuai dengan kemampuan si anak. Maka dari itu, ya nanti suatu saat kalau Anda menjadi orang tua, ya kembangkanlah persepsi yang realistis mengenai keberhasilan anak Anda nanti. Ya Allah, anakku sudah lulus S1 saja sudah alhamdulillah, sudah diterima kerja, sudah alhamdulillah. Tidak usah muluk-muluk, asal bermanfaat bagi orang banyak, walaupun itu menjadi pedagang kaki lima, walaupun itu menjadi guru, kalau itu bermanfaat untuk sesama, untuk agama, itu sudah alhamdulillah, tidak muluk-muluk. Nah, seringkali ini juga menjadi konflik dalam keluarga. Mengapa? Karena orang tua itu ingin anaknya itu menjadi superstar, menjadi bintang top, menjadi ustadz ternama, padahal
anaknya ya tidak punya kemampuan untuk itu. Nah, kalau anaknya ditekan-tekan kayak gitu kan sangat kasihan anaknya. Jadi mengembangkan persepsi keberhasilan diri pada orang tua ya secara realistik itu penting juga ini untuk menyelamatkan anak-anak dari tekanan orang tua. Lain-lain, maksudnya dan lain ini adalah based on each case. Jadi ada tujuan-tujuan dari konseling keluarga itu yang tidak bisa digeneralisir, tetapi based on each case. Kalau kasusnya ini adalah kasus naudzubillah misalnya pemerkosaan orang tua terhadap anak tirinya, itu ya perlu dimediasi. Kalau misalnya perlu dimediasi, dilakukan mediasi. Tetapi tujuannya apa? Kan belum tertulis di sini, ya. Jadi tujuannya misalnya agar agar keluarga dari anak ini dan keluarga dari orang tua tirinya itu bisa saling menerima kenyataan semacam itu. Walaupun proses peradilan tetap berlangsung. Nah, kita mulai ngomong dalam konteks hukum ya. Walaupun proses peradilan tetap berlangsung, tetapi ada itikat baik untuk berdamai dari kedua belah pihak. Nah, mediasi itu yang diwakili oleh Anda sebagai yang berfungsi sebagai konselor. Nah, jadi tujuan khususnya itu seringkali adalah based on each case. Kasusnya apa? Nanti akan muncul tujuan. Nah, Munisin dalam Hasnida itu mengidentifikasi adanya 3 sumber masalah dalam keluarga. Masalah keluarga itu macam-macam kan saudara-saudara, kalau kita lihat dari aspek-aspek atau wilayahnya. Bisa masalah ekonomi, bisa masalah kesehatan, ya, bisa masalah sosial, bisa masalah kesehatan mental, dan semacamnya. Tapi menurut Munisin dalam konseling keluarga itu kita fokus pada 3 postulat ini. Pertama adalah keretakan hubungan antara suami dan istri. Hubungannya negatif atau retak, atau ada konflik antara suami dan istri. Nah, keretakan hubungan atau hubungan antara suami dan istri nanti bisa teraplikasi dalam ekonomi. Misalnya suami akhirnya tidak mau membagi gajinya kepada istri. Istri karena tidak dikasih gaji oleh suami, akhirnya istri pun selingkuh dengan orang yang mau menghidupinya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini awalnya dan intinya adalah adanya hubungan yang retak antara suami dan istri, konflik antara suami dan istri. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ya antar anggota keluarga yang satu dengan antar anggota yang lain ya itu saling menentang. Nah, misalnya kayak gini. Lagi ya, istri dan suami itu hubungannya retak. Terus kemudian mereka punya anak C. Si istri dan si anak C ini kemudian berkoalisi untuk mengeroyok si bapaknya. A dan C berkoalisi untuk mengeroyok bapak. Yang negatif ini berarti hubungannya jelek ya. Nah, kalau ada hubungan yang semacam ini, ya, maka ini juga adalah potensi konflik dalam keluarga. Pokoknya kalau ada yang negatif kayak gini biasanya potensi konflik. Atau juga bahkan istri, suami, dan anak semuanya retak. Istri dan suami hubungannya itu konfliksual,
suami dan anak hubungannya juga konfliksual, istri dan anak juga hubungannya konfliksual. Ini adalah yang ketiga. Kalau sudah kayak gini sudah nggak karu-karuan, ini sudah benar-benar broken family. Ini masih lumayan, A dan C masih positif. Kalau ini sudah nggak karu-karuan. Padahal kalau kita ngomongin tentang sakinah mawaddah warahmah ya harusnya positif semua dong. Suami istri positif, hubungannya baik. Suami dengan anak hubungannya juga baik. Istri dan anak, anak dan istri hubungannya juga baik. Kalau kayak gini kan ya tadi jadi keluarga sakinah mawaddah dan rahmah tadi. Namun ya ini yang menjadi fokus kita. Suami istri dan anak terlibat konflik dan total konflik di ketiga ini. Nah, ini saya teringat pada salah satu surat dalam Al-Quran itu ya, ada surat At-Taghabun ayat 14 itu ya. Ada yang bisa di sini, ada yang hafal surat dan artinya At-Taghabun ayat 14 tanpa membaca? Adakah? Saya kasih kredit supaya dapat nilai A nanti. Ada enggak di antara Anda? Tidak ada, baiklah. Oke, masih dalam Munisin dalam Hasnida, si pendapatnya Munisin. Ada yang mau merespon? Hadir, Pak. Ya, silahkan. Siapa ini tadi yang ngomong? Baiklah, masih ada penyebab-penyebab konfliksual yang lain. Dalam keluarga. Yang menurut Munisin, ya, ketidakmampuan antara anggota keluarga dalam berinteraksi untuk menangani masalah itu juga menjadi problem, sumber penyebab konflik. Jadi antar anggota keluarga itu tidak saling berinteraksi untuk menangani masalah. Kalau ada salah satu atau salah dua anggota keluarga itu terjerat masalah, ya anggota keluarga yang lain seakan-akan masa bodoh. Itu juga adalah masalah. Kemudian juga ini, kurangnya komitmen dalam keluarga. Nah, kata kuncinya pada komitmen. Wah, ini luar biasa penting. Kalau Anda pacaran, saya menganggap itu belum ada komitmen. Tapi kalau Anda sudah berkeluarga, komitmen itu disaksikan dan juga Anda ucapkan dunia wal akhirah. Komitmen itu, dunia dan akhirat. Nah, dan kalau sudah berkeluarga itu kok kurang dalam berkomitmen, itu pasti benih-benih konflik akan muncul di kemudian hari. Entah suaminya yang tidak setia, misalnya, entah istri yang melakukan kesalahan, mengutil uang suami, entah anak-anak yang berkembang secara tidak seimbang, karena pada intinya suami istri itu tidak benar-benar menjalankan komitmennya dalam berkeluarga. Kalau kita komit dalam berkeluarga, tidak terjadi misalnya suami selingkuh atau istri selingkuh, pelakor, pebinor, pokoknya yang seperti dilakukan artis-artis itu ya kira-kira ya, tidak terjadi. Terus kemudian juga tidak mampuan menjalankan peran dalam keluarga. Nah ini tadi, keluarga itu kan
tadi juga ada pembagian peran kan, peran sebagai ayah, kadang-kadang juga sebagai suami, peran sebagai istri, kadang-kadang juga sebagai ibu, peran sebagai anak, entah itu kakak atau adik, semuanya ada perannya. Bagaimana berperan sebagai ayah, berperan sebagai ibu, komitmen melakukan peran sebagai ayah, sebagai ibu, dan bagaimana anak-anak itu melakukan perannya. Ya, kalau itu tidak dijalankan dengan baik perannya masing-masing, maka keluarga ini juga pasti kemudian timbul benih-benih masalah. Kemudian juga masalah kurangnya kestabilan lingkungan. Ya, ini saya perlu beritahu bahwa keluarga itu butuh lingkungan yang stabil. Ya, keluarga itu butuh lingkungan yang stabil. Saya kasih contoh misalnya, Anda nanti berkeluarga tetapi masih ikut orang tua, alias pondok mertua permai gitu ya istilahnya ya, masih ikut mertua. Pondok mertua permai. Nah, kalau Anda mengikuti orang tua atau mertua, itu biasanya akan menjadi lingkungan yang kurang stabil. Mengapa? Karena di situ akan ada dua matahari ganda. Matahari itu adalah pasangan Anda sendiri, dan matahari yang lainnya adalah orang tua. Itu menjadi nggak stabil. Pasangan kita bilang begini, orang tua atau mertua nanti bilang begitu. Akhirnya nggak stabil. Kita mau menghemat untuk nyicil rumah, orang tua kita meminta kita untuk membantu mendandani rumah atau memperbaiki rumah. Lah kan jadi nggak stabil. Kita jadi nggak bisa, kita sebagai pasangan nggak bisa nabung karena membantu orang tua. Bukan berarti membantu orang tua itu jelek, tetapi ini menjadi nggak stabil karena kita menjadi tidak fokus dengan tujuan dari keluarga kita sendiri. Begitu juga nanti kalau sudah muncul cucu, kita mau mengajari hemat kepada anak kita, tapi anak kita justru minta jajan kepada kakek neneknya, dan pasti dikasih jajan oleh kakek neneknya. Nah kan program kita untuk mengajari hemat kepada anak kita menjadi tidak berhasil atau kurang berhasil karena adanya campur tangan dari kakek nenek yang selalu memberikan jajan kepada cucunya. Biasanya kakek nenek itu apa yang diminta oleh cucu itu dikasihkan. Kalau nggak semua ya sebagian besar kakek nenek kayak gitu. Dan Anda pasti juga saya kira pernah mengalaminya ya. Minta bapak, minta ibu nggak dikasih, tapi minta kakek nenek dikasih. Nah, repot. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Silakan mengajukan pertanyaan. Kira-kira masih cukup waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Silakan.